Itu kan ada cerita di kitab-kitab itu termasuk di Ihya. Nabi Musa itu sok dekat Allah, jadi nggak mau minum obat, membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Aqaqir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal, itu bahasa Arabnya apa? Al-aqaqir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu, nggak mau dia. Enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, nggak usah lewat obat apa herbal gitu. Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh dokter goblok, kamu belum tahu ya kalau Allah itu tidak butuh wasilah. Mana marah-marah dia. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum aqaqir? Nah, kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Musa, sehingga fungsi herbal muniku sapa ge jenengan. Lah yo aku gawe fungsi ini ngono kowe ngombe ora gelem. Sing gawe iku ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nek kowe ngeluh, bodrek mandi sing gawe iku ya pangeran, rumangsamu sapa? Sing gawe ruhe nak bar kelong lego ya pangeran. Mangsamu sapa? Umare bojone ayo kan. Nah, sing wis pangeran ora usah aku sing gengsi, yo ora usah kalau mau elek dibanding bujune ning swarga, nang dunya ya ayu, nang ngurukin ya diselera udarane. Paham ya? Terus itu masalah yang enggak akan selesai la yaumil qiyamah. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa. Tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang. Termasuk Nabi misalnya, akhirnya Nabi Musa mau minum, setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu? Obat itu ada khasiatnya yang bikin juga. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Yang bikin juga. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya nggak apa-apa, kamu lawan, harus kamu lawan. Memang selera kamu begitu. Kamu harus tidak bisa ikut pakai, kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir syirik, kira usah nganggu ali-ali, kira usah nganggu ake. Tapi sing seneng dagangan, ya nganggu. Orang usah jimat-jimatan yang niati nopo booming ngoten mawon niati. Kalau udah akeh larang mesti rame-rame akeh. Barang akeh kerame terus boten kula nggo. Darane murah repot. Nggih kula boten sombong. Dulu akehnya bapak itu zaman Bapak Sugeng itu pernah ditawar ditukar mobil. Yang itu mobilnya harga 60 juta. Dan itu wasiat bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akeh booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo 25.000 muruah camak kalau Jawa camak tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu aki-aki yang mahal itu. Karena dikira yang produk ya, yang masal itu yang gitu. Paham ya, terus sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur ya, tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang, sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air apa? Mustahil. Lah menurut hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir, karena Nabi ngendikan sisa air wudu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari pelapuk mata, dari apa sampai keluar dari mimpi ini al-dhafiri, sampai keluar dari bawah-bawah apa? Kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air. Andai kan Anda mukasafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Nggak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudhu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sama ikut mana ya? Ya gampang kan, kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mantap yang lain, kan gampang. Gitu aja kok repot. Ya itu pentingnya orang ngaji ya di situ, itu harus banyak pilihan. Tapi ketune lo orang mau madzhab musito. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah pangeran di nuhiyati baldatam maita, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan pelantaraan air, padahal Allah ada butuh perantaraan. Tapi yang anti ya gak apa-apa, memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Ya pokoknya sudah pakai dua kartu apa susahnya? Ya gak apa-apa, asal ada ilmunya. Ya tidak karena emosi, memang ada apa? Ada ilmunya. Linuhriya bihi baldatam maita wanus tiyaku lan nyirami ingsun
yastawi podo baldata maita bitafif lan tafif maita maksudnya bukan maita tapi apa maita yastawi podo fi ing dalam dawa maita apa mudzakkar anas lan anas muzakkar mudzakarna sapa wa taala ing dawa maitan bitibari makani kelawan diitung tempat mesti maitan wanus kiyahu menik masalah nahwu lan nyiramno ingsun ing banyu ilma atase banyu mimma sing perkara kholakna kang wis gawe ingsun gawe siraman aman ing pira-pira raja kaya kewan ibilan tegese unta wa bakaronan sapi wa namatan wedhus wa anasi lan pira-pira manusa kasiron kang akeh iki unike Quran kadang kewan mbek manusa lu dibakas dhisik kewan kok nek ndelok dosa mbek ora ya mbek kewan nek ndelok diakal mbek ora ya mbek manusa tapi nek didelok manusa mbek kewan niku dosa ndi dosa manusa mulane nek salat istisqa ku kesunatane kok kewan lho nggih tenan mboten guyon sampean delok kuwabe kita fikih nek salat istisqa sunatane ku wong kon gowo kewan tapi aja kethek lho contone ngono iku ya kaya wedhus sapi terus go kethek ulo bulos wah malaikate bingung aja kewan tapi aja bulos kethek ulo mulane teng daerah mriku daerah sarang nate kekeringan karena kekeringan tiang sholat istiqomah ono sing go sapi go wedhus delalah pas sholat istiqomah udan tapi kalau seneng begini pas udan kiai ini ngendikan itu kowe aja gitar nak udane krana kuwi yo krana sapi wedhus iki mergo ora duwe dosa mergo ora duwe lah itu agama itu kita taati wong kita jare makhluk paling terhormat tapi nyatane nak istisqa butuh bantuan kewan itu kesunatan istisqa ngoten to mriki ngoten mboten do nonton wedhus lho napa mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sawu to kan go kewan kan tapi ya sosial kewan kok iso bayar nang wah lah nang pasar ngasem mbok gowo mulai ular kobra macam-macam malah repot. Nah ini menunjukkan ya, karena manusia itu agak kita. Makanya jemben tengah orang masar itu manusia ora kepengen apa kewan ora kepengen jadi manusia, tapi manusia kepengen jadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab buat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu nawa turaba. Mesti kuntu turaba ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya dijawab Allah uni turaban. Kamu sekarang cukup jadi intinya manusia sebenarnya tengah orang masar bayar kaya kewan sing akhir hayatnya mau didadekno apa lemah. Nah, kadang-kadang manusia itu dalam siklus ini apa kewan malah didisikno bimma khalaqna napa an-aman ya. Kalau dilihat dari dosa andanya, kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya apa manusia. Wa anasiya lan pira-pira manusia kafiron kang akeh jamu insan dan telefat anasi jamal lafat insan. Wasu te aslina fat insan niku anasimu fa udilat muga digendi apa anu digendi ya ya wa fi matan tere topno fiha ing dalem ya apa ing dalem ya apa al ya ya maksudnya ya sing sangka nun dietokno be ya asli au jamu insin di jamal lafat insin walaqad sarrafna lan teman-teman mulak-malik ingsun to mutar-muter ingsun bu ing ma'il ma'atik sebane benar antarané wong akeh lihat bekaru supaya gelem eling sapa wong akeh asluhu ya tadzakaru. Niki kok usum nahwu ultimat ya kamno apa ata fi ing dalam dal wa fi qira'atin liyadkuru bi sukuni dal wa tambil kaf liyadkuru nikmat Allah ing nikmat Allah taala bi iklan ma fa mongko mongko harunasi sawaka dia manusa moh ila kufuran kecuali mungkiri dari nikmat syukuran tegese mungkiri dari nikmat ngingkari nikmati mari nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa ngakeh mutirna bina wigada mutirna jen kei ujar kita bina wigada sebab posisi perbintangan iki supaya kula warai iki sampeyan nak ketemu Allah ben selamat iku kula jamin nah ilmu kula niku orisinil. Allah niku gak ada sunnah dalam bahasa Quran. Perkara iku ana alamate. Jadi misalnya ana mendung alamate napa udan. Terus Allah niku nggih damel sistem. Misalnya waladzi ja'ala syamsa diya awal qamara nura wa qadarahu manazila li ta'lamu adada sinina wa sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pasti sini. Sehingga wong Jawa sing goblok laroh iki musim hujan ini musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu itu sunnahnya Allah dan itu yang bikin Allah kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar hujan terus wong rendeng.
Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng ora jasane pengiran. Akhirnya kok ngadepi pengiran. Ya semua begitu. Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Itu inginnya Allah. Jika menyangkut hisab dan ruh yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mengkiri hisab? Hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adada sinina wal hisab. Siapa sih yang mengkiri ru'ya? Ru'ya itu hadisnya sahih. Yasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in humma alikum fa'amilu idata sa'ban salasina ya. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampai saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saya kira soal dikur, nampen ikmal 30 loh, ikmal itu ru'yah gak bisa. Bisa. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu kalau hisab itu ya terus dijaga goblok bareng. Mulanya susah jadi ulama. Mereka dijaga goblok nih. Ya sama seperti kuno dan kuno. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah, Abu Hanifah itu udah kuno, Imam Syafi'i. Terus kamu bilang Syafi'i NU, Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu orang Islam? Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kuno, Abu Hanifah dan kuno. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kuno itu NU udah kuno Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu dari orang Islam? Yang PBNU, sing liwat ahwa kan buat nanti. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ilmunya Allah, ya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok berarti jenis kejutan. Ya kan kita pernah ngalami semua. Kita pernah ngalami dua-duanya kan. Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengkuak rugi kebodon biasa sama pernah saya baik. Kalau rutin namanya sain sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model kejutannya selesai kan. Kok dibenturkan kejutan sama rutin itu absolut mana, akurat mana? Ya ngajak goblok bareng. Paham biasa mau, wong sing seneng ilmu itu biasa roh dojo ben. Ya ben biasa. Nah sekarang itu usum, anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya badai wong Yogyo, wah badai nasional, berarti badai wong Indonesia, anak badai kaum Indonesia. Jadi badai usum, nopo pakaian nopo nasional. Ya wong boleh hadis nganti ngeluh kesunatan ibadah nggak lebih putih. Orang-orang kesunatan ibadah nggak lebih nopo. Jadi. Tapi nak kowe wong alim ben diarani kelambi kita gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nak nganggo putih. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiran lu sudah sering ditanya, Gus kowe wong alim atau juban? Nah juban kowe wong Arab. Nah batik kesana kok ora sunah Rasul putih, setengah-tengah nggo kain putih sunah Rasul tapi tetap Indonesia. Wis tak mikir loh, baru kan mikir nganggo batik. Tapi itu tadi saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo kambing dan putih dianggap wajib, harus ada pakai batik untuk menunjukkan kalau tidak wajib. Nah mungkin dia termasuk begitu melo. Makome dekne itu wis ngurusno. Itu tidak tahu saya kalau itu berarti sudah tinggi kelasnya. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik deh Nabi ngendikan kesunatan ibadah itu pakai putih. Nganggu mori kalau mati ya sudah hem, sudah tengah-tengah. Menurut saya sama tidak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin ini. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot, terus sarongan itu dicancang di gulu, kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di sokor kerja. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat.
marah-marah ketika dimaki. Masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin Wahid pakai baju satu dicancang bisa? Jabir mulai cerita. Kamu jangan bilang pakai serban itu sunat, kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya. Sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utang sampai sikil beda sirah gitu. Ya gini, nah ini yang mati dibungkus sempurna. Nanti kok bebas itu ya dibungkus, terus bariku lagi dibuka raine ya, ya mus, sing mutin-mutin rai ya. Terus Jabir cerita, cara gue wajib tora dari Jabir, ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah, itu saking nggak adanya baju, itu nak ditutup sirai mbek sarung, buatan kapan? Ibu ketok sikile, nak ditutup sikile ketok sirah. Akhirnya domatur kanjeng Nabi kon nutupi sirah, buat ala rijlihi sayan min idkhirin. Akhirnya sing sikile ditutup suket. Saking gak anane, kowe saiki Islam wis joyo kecangkeman sithik muni sunat kudu mati-mati wis. Wis meneng aja. Terus terakhir ngendikan ngene, aku ngakoni iki liyaronil ahmad misluk, macam tak jarak aku sholat ngene iki bendo-bendo kowe ben roh. Nah di sejarah Islam ini gitu. Liyaroni al ahmad misluk, ahmad itu bendo yang level tinggi, medium. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jek tuku kurma gampang, sithik-sithik buku kurma sunah Rasul mergo ngaku. Ya perkara iki kelar tuku, zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh itu. Makanya di fikih jelas, nah iso hormon, nah iso asal manis, nah iso asal gak nyolong, dikte repote hukum. Bagaimanapun kowe kecangkeman muni sunat mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum itu dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin. Wis menengahe. Kulo wis sering, ngger kulo kan kiai, ngger foto sesering sowan kata. Kadang sing sowan kowe mlete di bangku. Wis formo kok ngopo. Nggih sunah ke. Sunah mbahmu main kowe. Oh, kiai kok ana ora sopan. Aku tak buka aku degan. Aneh-aneh gitu. Namun di sunah dia ora usah kecangkeman. Lagi buka ukur mas pirang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. 38 tahun gak nggo sunah lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi dia biasa. Nabi kalau zaman ngendikan ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan itu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan untuk kalau udah bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau udah bisa sampai habis. Kulo ma'rufin sedekah, kalau udah bisa ya Rasulullah wafir sana satin sampai lulus gak usah sikit tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah cangkem sing apik. Nek iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitol kotin apa? Wajib. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi atau dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Gua ngapain kayak kurma ya khutbah barang. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing sober terus kula tobat terus mboten ngomong-ngomong ngono ya. Ya biasa saja kalimat sunah-sunah itu biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tablu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanah Rasulullah SAW. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah itu yang wajib atau berdoa ini itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal, tak ada nak bloder gitu tuh. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu layak jitu ahaduna illa sauban wahidan. Tidak ada yang kecuali punya baju apa. Sama dulu film-film, mulai versi sini kitab sampai versi film itu sama. Bilal adzan ya bloder, orang adzan ya bloder kasupan. Memang dia duwe nek lampi mau sitok iku. Delok ceritane Sa'laban, bersolat salam semua.
berkali-kali bersalam lagi. Jebule apa kita kan? Ya salah bang bersolat orang mikir lagi kenapa? Maksudnya tak kok iya Rasulullah, tak kok Nabi. Salah gak kata sahabat-sahabat gue nak sholat baru mulai langsung melayu. Ya Rasulullah kami kalau namun setunggal istri saya di rumah aja utuh. Bisa saking tidak adanya baju. Ya saya kira nang sunat no kalau ya begitu. Makanya ketika ada Sayyidina Umar, ida ausa Allah fa ausihu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nah lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malah yudroku bulu, layu yudroku nopo bulu. Kalau tidak bisa semua, jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan untuk orang Arab, supaya saya tidak keriting jubahan untuk tonggol layu. Paham ya? Ngomong aneh. Kemudian orang kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Sementing dua semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti badai kayak Rukin itu makomnya sudah itu tadi sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu kan misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus membar. Sifatnya Dajjal dulu keriting. Tapi yang keriting ya nggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal ganda. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira nggak mampu bikin yang keriting, ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja. Buatan berlebih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi.